Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Heni, dalam mata kuliah TPTH dengan tema buah-buah tropis. Buah-buah tropis ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sering kita konsumsi juga. Namun, buah tropis sendiri, dia memiliki ciri-ciri yang memang berbeda dengan buah subtropis. Kalau buah subtropis itu dia akan lebih lama untuk mengalami kerusakan, tapi kalau buah tropis dia akan lebih cepat mengalami kerusakan atau perishable-nya dia lebih cepat. Meski sama-sama tanaman hortikultura, tapi dengan penanganan tertentu, buah subtropis itu dia akan memiliki waktu yang lebih lama untuk mengalami kerusakannya. Nah, untuk buah-buah tropis sendiri itu nanti akan terbagi menjadi beberapa jenis. Tropis dataran tinggi, kemudian tropis dataran rendah, kemudian nanti ada iklim basah, iklim kering, dan lain sebagainya. Buah-buah tropis ini banyak kita jumpai di Indonesia, di sekitar garis khatulistiwa, karena kita ketahui bahwa musim kita itu ada dua, musim penghujan dengan musim kemarau, dan kita berada di garis khatulistiwa atau dilewati garis khatulistiwa, sehingga iklim kita cenderung lebih panas atau masuk dalam iklim tropis. Kita terdiri dari dua musim, musim kemarau, musim panas, itu musim kemarau, musim hujan, itu adalah salah satu ciri dari iklim tropis. Kalau terdiri dari 4 musim, dia termasuk dalam subtropis. Buah tropis sendiri memiliki arti bahwa tanaman yang tumbuh secara alami di iklim tropis. Jadi dia memang endemik dari daerah tropis. Cirinya adalah suhunya di 27 derajat Celcius gitu. Apakah bisa lebih? Mungkin bisa lebih ketika matahari berada dekat dengan garis khatulistiwa. Atau bisa turun gitu. Kemungkinan untuk turun itu mungkin bisa, tapi dia suhunya nggak akan lebih jauh dari 27, misalnya 25 atau 26 gitu. Istilah tanaman tropis mengacu pada semua jenis tanaman yang secara alami tumbuh subur di lingkungan yang menyerupai daerah tropis atau wilayah bumi yang dikelilingi khatulistiwa. Belahan bumi lain yang dilewati garis khatulistiwa juga pasti mengalami atau berada dalam kondisi tropis. Berbeda dengan yang jauh dari garis khatulistiwa, dia akan lebih dingin, seperti di kutub misalnya, kemudian di beberapa bagian lain Australia misalnya gitu. Penanaman buah subtropis sendiri itu ada pertimbangannya. Yang pertama yaitu nutrisi, kandungan gizi, dan faktor sosial ekonomi. Dari banyaknya petani kita, petani hortikultura yang mengembangkan tanaman buah tahunan, ketika menanam suatu komoditas, dia akan memikirkan faktor sosial ekonominya juga. Apa buah ini laku di pasaran? Apa dia memiliki nilai jual yang tinggi? Bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas agar buah itu laku di pasaran? Itu biasanya adalah faktor utama yang mendukung orang berkembang atau mengembangkan tanaman hortikultura tahunan. Kemudian pertimbangan lain adalah nutrisi, kandungan gizinya seperti apa gitu. Kita tahu bahwa dalam buah itu banyak mengandung vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Memang dalam kadar yang rendah gitu, nggak seperti vitamin-vitamin yang ada di apotek atau di dokter. Tapi dengan adanya kita konsumsi buah dan sayur itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral harian. Asal buah yang dikonsumsi itu adalah buah-buah yang memang mengandung vitamin yang tinggi, misalnya pisang. Pisang itu mengandung magnesium, kemudian antioksidan yang tinggi juga. Kalau dibandingin dengan buah apel, buah dari subtropis, itu kandungan 2 buah apel sama dengan 1 pisang. Jadi lebih bagus antioksidan dari pisangnya gitu. Memang ada juga apel di daerah tropis seperti di daerah Malang. Apel tropis di daerah Malang itu juga mengandung antioksidan dan itu memang khas dari Malang ya, apel Malang gitu. Itu juga mengandung antioksidan, tapi itu susah didapatkan. Maksudnya nggak ada di sekitar kita dalam jangka waktu
setiap saat gitu. Kalau pisang itu kan banyak di sekitar kita ya, baik dari buahnya yang dijual, kemudian tanamannya juga pasti ada. Itu sebenarnya bagus untuk dikonsumsi. Tapi untuk beberapa orang yang menderita penyakit MAH, ketika dia lagi kambuh, itu dikurangi konsumsi pisangnya. Karena dia banyak mengandung magnesium yang bisa memacu asam lambung bertambah banyak kayak gitu. Apalagi buah yang mengandung nutrisi di sekitar kita. Nah, misalnya ada buah pepaya. Buah pepaya itu banyak mengandung vitamin A. Itu juga bagus untuk mata. Terus sayur-sayurannya biasanya sayuran hijau yang banyak mengandung vitamin ya. Kalau misalnya yang putih-putih itu kayak kubis misalnya, itu juga banyak mengandung vitamin tapi dia kadarnya lebih rendah. Buah-buahan yang banyak dibudidayakan di Indonesia, contohnya manggis, mangga, rambutan, pepaya, pisang, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh buah tropis yang banyak dibudidayakan di Indonesia, baik itu memang ditanam perorangan maupun ditanam dalam skala yang lebih luas. Kemarin dalam kuliah umum bersama Pak Dirjen Hortikultura disebutkan juga beberapa buah-buahan yang memang sudah berhasil dikembangkan di beberapa daerah gitu. Nah, contohnya adalah di sini belum ada ya durian. Di slide ini belum dicantumkan buah yang sudah dikembangkan dan itu berhasil. Contohnya durian, duku, kemudian ada sukun juga gitu. Kalau untuk sentra durian di Jawa Tengah itu lebih ke Jepara ya. Kalau untuk komoditas hortikultura sayuran bawang merah di Demak. Kemudian jambu delima mungkin yang akan dikembangkan nih di Menawan, yang dekat sini di Kudus ya. Kalau sentra-sentra lainnya itu sebenarnya ada di data di Dirjen Hortikultura. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya dan beberapa komoditi buah yang berhasil dikembangkan oleh pihak Dirjen Hortikultura. Nah, ini adalah penyebaran tanaman buah-buahan berdasarkan pembagian wilayah iklim di Indonesia. Iklim ABC, DEF, berdasarkan Smith and Ferguson ya. Di ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ini tinggi basah dan ini tinggi kering. Ada beberapa komoditas yang memang bisa ditanam di wilayah tinggi basah dan tinggi kering. Contohnya jeruk keprok dan jeruk manis. Ini dia bisa ditanam di dataran tinggi basah maupun dataran tinggi kering. Namun, dia akan memiliki hasil atau kualitas yang berbeda. Dia akan lebih cenderung mungkin kalau nutrisinya cukup, dia akan bisa berkembang dengan baik di kondisi tinggi kering. Karena jeruk itu lebih rentan terserang jamur ya, jamur dan hama gitu. Kalau untuk jeruk keprok dan jeruk manis, sehingga dia lebih kepada dataran tinggi kering. Kalau dataran tinggi basah, dia tetap bisa tumbuh, hanya saja upaya preventifnya itu pencegahan terhadap hama penyakitnya dia lebih intensif gitu. Kemudian perawatan atau pruningnya, kemudian trainingnya dia lebih intensif lagi gitu dibanding di tinggi kering. Karena kan kalau di tinggi kering itu kondisinya tidak terlalu lembab sehingga untuk jamur, kemudian virus dan lain sebagainya yang menyerang memang tanaman jeruk itu lebih sedikit. Kemudian kalau misalnya jambu biji itu bisa berada di semua daerah kayaknya ya. Kalau untuk yang tinggi basah, tinggi kering, rendah, dataran rendah juga bisa jambu biji. Kemudian sawo juga bisa di tinggi basah maupun tinggi kering. Di dataran rendah di Sumatera itu juga banyak ditemukan sawo, hanya saja memang tidak dalam skala besar, hanya skala rumah tangga, satu rumah satu gitu. Ini nangka ya. Nangka ini juga bisa ditemukan di tinggi basah, tinggi kering. Kemudian nanas di dataran rendah juga bisa, dataran rendah kering, lebih cenderung ke kering dia. Pisang Ambon, kalau pisang ini, pisang-pisangan dia bisa tumbuh dalam kondisi atau dataran manapun. Dataran rendah juga bisa. Kalau RBI lebih cenderung ke dataran-dataran yang lebih dingin ya, tinggi basah biasanya. Bisa tumbuh di dataran rendah basah, hanya saja dia buahnya mungkin lebih sedikit dan lebih kecil-kecil. Kelengkeng itu bisa di tinggi basah dan tinggi kering.
Kesemek ini lebih kepada tinggi basah. Kalau di tinggi kering belum masuk ya. Kalau ini menurut pembagian Smith and Ferguson dalam bukunya Pak Hendro, buah-buahan tropis. Markisa ini juga tinggi basah, dia juga bisa tumbuh dan menghasilkan di rendah basah. Itu juga bisa markisa. Kalau ini tinggi keringnya alpukat di tinggi kering. Dia kalau basah lebih cenderung gampang terserang hama karena kan memang kondisi tumbuhannya atau tanamannya si alpukat ini kan rimbun. Kalau misalnya dia nggak dilakukan pruning. Ini adalah contoh-contoh tanaman atau tumbuhan komoditas yang tumbuh di kurang dari 700 mdpl, jadi 0 sampai 700. Ada rendah basah dan rendah kering. Ada rambutan. Untuk rendah basahnya ada rambutan, durian, duku, manggis, salak, nanas, belimbing, pepaya, pisang ambon, pisang raja. Kalau pisang-pisangan biasanya bisa tumbuh ya di rendah maupun tinggi. Pepaya juga begitu. Nanas di rendah basah juga bisa. Di rendah kering juga bisa. Beberapa tanaman atau komoditas hortikultura itu dia bisa tumbuh dalam semua ketinggian, hanya saja memang dia perlu adaptasi. Adaptasi dalam kondisi dan cuaca tertentu. Kebanyakan buah kalau misalnya ditanam atau tanaman tropis yang ditanam di suhu yang lebih rendah gitu, dia akan lebih lama jangka waktu adaptasinya. Seandainya memang nutrisinya itu tercukupi, dia akan tumbuh tapi hasilnya akan lebih minim. Atau dia nggak mampu tumbuh dan kemudian mati gitu. Hanya saja kalau untuk di Indonesia, baik itu tanaman dataran rendah basah, dataran rendah kering, yang akan ditanam di dataran tinggi kering atau tinggi basah, cenderung dia bisa hidup. Tapi kemungkinan untuk menghasilkannya itu yang belum bisa diprediksi apakah dia lebih rendah. Sehingga kalau untuk meningkatkan kita perlu lebih intensif merawatnya. Ini adalah sebaran lokasi pengembangan komoditas hortikultura unggulan secara nasional dan unggulan daerah. Kalau durian ini Duriozebetenus itu ada di Sumatera. Kalau di Sumatera itu lebih di Aceh Barat, kemudian Lampung Timur. Kalau di Jawa itu di Jepara, di Ngawi, di Lebak. Kemudian kalau di Kalimantan itu di Barito Selatan, di Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur itu di Nunukan dan Kutai Kartanegara. Kemudian kalau wilayah Sulawesi itu ada di Luwu Utara. Kalau di Papua itu sudah ada di Sorong Selatan, Raja Ampat, Aceh Besar. Oh sorry, kalau yang untuk Aceh Besar ini dia ke pisang. Jadi ini cuma sampai di Raja Ampat kalau di Duriozebetenus atau durian. Jadi sudah berhasil dikembangkan atau memang menjadi lokasi sentra produksi di tempat-tempat ini gitu, yang sudah berhasil dikembangkan oleh Dirjen Hortikultura atau memang sudah merupakan varietas lokal yang unggul daerah situ kemudian diberdayakan lagi oleh Dinas Hortikultura. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen kemarin, bahwa Dirjen akan membiayai atau memfasilitasi daerah-daerah yang memang memiliki komoditas unggulan, satu desa, satu varietas. One village, one commodity atau one variety. Ada pisang juga. Kemudian komoditas pisang ini berada di Aceh Besar, Lampung, Lumajang, Karangasem, Palangkaraya, Pulau Pisau, Balikpapan, Kutai Timur, dan Pasir, daerah Pasir namanya. Pisang ini tersebar di berbagai daerah. Mungkin belum tercantum di sini juga beberapa kabupaten kota penghasil atau sentra produksi pisang. Hanya saja kalau kita lihat pisang itu bisa ditanam di segala jenis tanah ya, macam-macam tanah gitu, dan dia bisa tumbuh terus-menerus, anakannya tumbuh lagi gitu. Jadi lebih cenderung gampang sih kalau pisang ya. Nah, sementara kalau untuk jeruk sendiri di sini lebih umum ya, nggak dispesifikan apakah itu jeruk keprok, jeruk manis, jeruk sunkist atau jeruk yang lainnya itu nggak dispesifikan. Mungkin ini jeruk lokal seperti yang sering dijual dari jeruk Malang, jeruk Sumatera, itu juga kan ada jeruk Medan.
ada di Solo Selatan, di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu ada Karo, kemudian daerah-daerah lain sebagainya ini. Selanjutnya kalau untuk manggis, manggis itu tersebar di daerah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan ada di Lahat. Ini dia lebih cenderung ke dataran-dataran tinggi ya. Daerah Purworejo, kemudian Jawa Timurnya Trenggalek, Blitar, Banyuwangi, Lombok Barat di Sulbar, Mamuju, Polewali Mandar, dan Mamasa. Kalau manggis ini lebih cenderung ke dataran tinggi yang dingin. Hanya saja ada memang di dataran rendah yang menanam manggis juga bisa tumbuh. Tapi pas musim-musim manggis itu dia hanya menghasilkan sedikit aja gitu. Karena memang dia perlu adaptasi lebih lama terhadap iklim di sekitarnya gitu. Jadi syarat tumbuhnya itu tidak sesuai dengan kemauannya dia. Dan bagusnya tanaman itu dia punya daya adaptasi yang tinggi gitu. Dia tetap menghasilkan meskipun dia nggak maksimal. Mangga atau Mangifera indica dia banyak di Cirebon, Indramayu, Majalengka. Kalau misalnya di Jawa Barat itu biasanya mangga-mangga muda itu banyak dijadiin lutisan ya, lutisan atau rujak kayak gitu. Itu juga banyak sih di Jawa Tengah, di manapun juga ada. Tapi yang terkenal biasanya mangga Cirebon, mangga Indramayu. Ada juga di Banjarnegara. Banjarnegara penghasil mangga. Kalau di Jawa Timur ada di Pasuruan, Probolinggo, Situbondo. Data ini diambil dari buku yang sama, Buah-buah Tropis. Karangannya atau penulisnya adalah Pak Hendro. Nanti bisa saudara cari di internet buku-bukunya atau mau dicari di Gramedia atau toko buku lainnya kalau misalnya mau pelajari lebih dalam lagi tentang buah-buah tropis. Ada duku itu di Muara Jambi, Batanghari, kalau di Sumselnya itu di Oku Timur. Ini sebenarnya sudah lama kalau duku di Oku, saya tahunya di Oku ya. Karena memang kalau di Palembang itu terkenalnya memang duku Oku gitu. Kalau di Jawa, kalau di Jogja itu yang paling terkenal duku Palembang bilangnya gitu. Dia besar-besar, lebih halus dukunya, terus manis kalau asli sana. Tapi kalau misalnya ada orang yang jual ini duku Palembang tapi ternyata kecil, kecut. Nah, itu belum tentu dari Palembang atau memang dari Palembang tapi yang bagian kualitasnya itu udah kualitas grade apa kayak gitu. Kalau yang saya tahu kalau duku Palembang atau duku dari Oku itu dia besar-besar, kulitnya tuh lebih halus, lebih cerah gitu. Kemudian manis. Bagian dalamnya, bagian buah yang bisa dipisahkan itu, bagian daging buahnya itu dia memiliki daging buah yang tebal, kemudian bijinya tuh kecil. Itu ciri khasnya dari duku Oku Timur. Kemudian semangka. Kalau semangka ini banyak di daerah Kulon Progo kalau di Jawa. Kemudian kalau di Sumateranya itu di Lampung Timur. Meski saat ini sudah banyak ya petani-petani semangka yang ada di Jawa Tengah maupun di Pulau Jawa. Ada lagi nanas. Nanas Jabar itu di Subang, tapi di Lampung itu juga ada nanas. Malah dia bikin perusahaan nanas gitu yang bekerja sama petani plasma untuk menanam nanas kemudian dimasukkan ke pabrik itu juga. Udah besar itu sentranya di Lampung. Tapi saya lupa itu di Lampung mana, Lampung Tengah atau Lampung Barat. Saya lupa. Kemudian komoditas salak. Salak ini sentranya ada di Magelang, DIY. Kalau di Balinya Karangasem ya. Di Magelang sama DIY ini mirip salaknya. Di daerah atas ya, dia lebih dekat ke Gunung Merapi. Kemudian melon di Karanganyar, Sragen, Pekalongan. Terus di Cilegon juga. Walaupun kita tahu kalau misalnya petani-petani kita itu yang punya lahan lebih luas, biasanya dia menanam melon maupun menanam semangka saat ini. Meski lokasi sentranya masih berada di daerah-daerah yang disebutkan ini. Kemudian kalau sirsa itu ada di Pacitan dan Sumeneb. Sirsa adalah salah satu komoditas buah juga yang dia nggak tahan terhadap penyimpanan dalam waktu yang lama karena memiliki kulit yang lebih tipis. Apel itu kita sudah tahu ya kalau apel
Indonesia itu banyak di Kota Batu atau di Malang. Sekarang sudah banyak olahannya, ada minuman apel dari sari apel, kemudian ada keripik apel. Kalau mau nyari apel di Batu Malang banyak. Apelnya warnanya hijau, beda sama apel merah yang memang dari USA. Atau apel Fuji yang dari Cina. Beda lagi. Dia teksturnya tuh lebih keras, crunchy, lebih padat. Kemudian ada asam-asamnya gitu. Kalau apel Fuji teksturnya lebih ke apa ya, seperti busa gitu. Tapi dia ada asamnya juga kalau apel Fuji, dan dia lebih besar, lebih mulus. Kalau apel USA dia merah kecil. Kalau saya sih lebih suka yang apel Malang memang karena ada kecut-kecutnya gitu. Kalau apel USA itu dia manis sampai ke agak ada rasa pahit-pahitnya gitu malah. Saya kurang suka itu yang USA. Kemudian pepaya. Kalau pepaya ini banyak ya. Skala rumah tangga juga banyak pohon pepaya. Di Banyuwangi dan di Pontianak. Kalau anggur di Probolinggo, Buleleng, Palu. Meski di beberapa tempat Jawa Tengah juga sudah banyak yang membudidayakan anggur ini, tapi belum dianggap menjadi lokasi sentra produksi. Selanjutnya untuk jambu ada di Demak. Jambu ini nggak disebutin ya, jambu apa, jambu batu atau jambu Demak, jambu air. Tapi kalau dari bahasa latinnya Sidium guajava ini jambu batu, jambu apa itu namanya ya? Jambu biji ya. Jambu biji, Sidium guajava itu di Demak. Ini adalah data-data BPS tentang ekspor buah-buahan menurut BPS tahun 2012 sampai 2019. Negara tujuannya ada Malaysia, Vietnam, Tiongkok, Thailand, India, Jepang, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Singapura, Nigeria, dan lainnya. Lainnya ini nggak disebutin ya, tapi dia skalanya lebih kecil daripada negara-negara ini. Ternyata Indonesia sudah berhasil mengekspor terakhir tahun 2019 sebanyak 317 ton. Ini terjadi penurunan dari tahun 2016 ke 2017, kemudian meningkat lagi di 2018, tapi turun lagi di 2019 meski dia nggak terlalu signifikan untuk yang di Malaysia. Untuk negara-negara lain bisa dicek, silakan saudara cek sendiri. Dan ternyata buah-buahan ini, meski nggak spesifik ya buah apa yang diimpor ke negara tujuan, tapi ternyata Indonesia sudah berhasil mengekspor buah-buah ini ke banyak negara gitu. Jadi kualitas buah kita itu nggak kalah dengan negara-negara lain gitu. Meski Indonesia juga ada impor buah-buahan dari negara-negara ini. Tapi yang perlu diapresiasi adalah bahwa kita sudah berhasil mengekspor buah-buahan gitu. Dan sudah disampaikan juga sama Pak Dirjen kemarin, terjadi peningkatan ekspor hortikultura, baik dari tanaman sayuran, buah maupun tanaman hias gitu. Kemarin sempat ada penandatanganan ekspor dengan negara luar tentang tanaman hias ya, tanaman hias yang meningkat gitu ekspornya. Karena efek dari pandemi ini juga orang banyak di rumah, kemudian banyak memelihara tanaman untuk menghilangkan kejenuhannya. Dan dalam kondisi pandemi ini juga kita membutuhkan banyak konsumsi buah dan sayuran untuk menjaga imun tubuh kita. Sehingga kalau mau usaha hortikultura biasanya tetap menguntungkan, dan meski pandemi seperti ini, petani hortikultura harusnya tidak dirugikan karena kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Ini adalah data ekspor dan impor buah tahun 2018, ini tahun terakhir, yang bisa menuliskan secara rinci komoditas apa yang diekspor. Mangga itu volumenya tahun 2017 2.655 ton, kemudian dia turun di 2018 meski penurunannya nggak terlalu signifikan ya, tapi secara nilai USD-nya dia naik karena dolar kita naik gitu. Ada manggis juga, manggis mengalami peningkatan ekspor. Ini untuk komoditas yang impor. Kalau ekspor ini kita ada manggis, mangga, nanas, pisang, salak, kentang, jamur, jahe, krisan. Nah, untuk tanaman obat itu banyak memang kita mengekspor. Ada jahe, kemudian ada kunyit, itu juga kita ekspor untuk bahan biofarmaka atau bahan-bahan apoteker di dunia. Ini adalah data buahnya, ini data impornya, ini data ekspornya.
Kita masih impor bawang putih. Sejauh ini kita masih sering impor bawang putih, jeruk, dan apel. Ini menurut BPS RI tahun 2019. Dan sementara ini adalah contoh pengembangan buah di daerah-daerah. Kalau misalnya manggis, itu menurut Dirjen Hortikultura sudah dikembangkan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Bali, dan Banten. Kabupaten kotanya bisa dilihat, targetnya ternyata cukup berhasil untuk Jawa Barat di daerah Garut. Tapi data ini masih data yang diolah. Jadi hasil dari daerah-daerah kemudian diolah oleh BPS atau dari Direktorat Buah dan Hortikultura, Florikultura namanya. Jadi ada floris dan hortikultura, florikultura namanya. Masuk dalam Direktorat Jenderal Hortikultura juga. Kemudian ada nanas. Nanas ini di Sumatera Selatan, di Kota Prabu Muli, berhasil. Ini tahun 2018. Untuk 2019, 2020 hingga 2021 itu datanya belum saya dapatkan. Kalau nanas sendiri di Lampung tadi sudah saya singgung juga, di Lampung sudah banyak petani-petani nanas yang menanam, skalanya sudah luas karena menjadi petani plasma dari perusahaan ya. Di Lampung itu ada Giant, kalau nggak salah Giant Group apa ya? Pinepel Giant Pinepel kalau nggak salah itu nama perusahaannya yang di Lampung. Yang memang mengembangkan nanasnya yang besar-besar itu. Beda sama nanas-nanas yang ada di pasaran itu kan kecil-kecil ya, dan nanas madu, nanas yang lokal, kemudian nanas Bogor gitu. Kalau itu besarnya seperti nanas Bogor tapi dia lebih manis. Nah, cara bercocok tanam buah tropis itu seperti apa? Sama sebenarnya dengan bercocok tanam tanaman buah yang lain. Tapi harus dipikirkan juga spesifikasi komoditinya, cocok nggak ditanam, syarat tumbuhnya seperti apa, kemudian tanah kita tuh jenisnya apa, gitu. Itu harus kita sesuaikan. Kemudian kita pikirkan juga nilai ekonominya dan nutrisinya, kandungan nutrisinya, apakah dia banyak kandungan nutrisinya, nilai ekonominya bisa bagus apa enggak, kemungkinan harganya naik apa enggak, kalau pas lagi musim, di daerah sini sudah banyak belum yang nanam, itu harus kita pikirkan, spesifikasi komoditinya. Kalau secara umum bercocok tanam tanaman buah tropis itu ada pembibitan secara vegetatif ya untuk meningkatkan kualitas. Kemudian ada penanaman, pemeliharaan tanaman berupa pengairan, pemupukan, pemangkasan. Ini ada pemangkasan produksi, pemangkasan perawatan. Kemudian ada pengendalian OPT, pembungaan. Nah, pembungaan di sini kita bisa menggunakan hormon untuk memacu pembungaan dan pembuahan. Misalnya mau berbuah di dalam musim atau di luar musim. Kalau berbuah di dalam musim berarti tanpa pacuan hormon. Tapi kalau misalnya di luar musim, itu biasanya diberi hormon atau diberi perlakuan-perlakuan lain. Misalnya ada pelukaan pada batang, kemudian dia disemprot hormon apa gitu, pelukaan pada akar. Nah, itu cara-cara yang memang dia bisa membuat dia memproduksi di luar musim. Seperti saat ini sudah banyak kita temukan durian berbuah di luar musim, mangga berbuah di luar musim. Itu adalah teknik-teknik dari proses perbanyakan atau proses menghasilkan tanaman buah. Dan ketika terjadi buah-buahan itu kita lakukan brongsong. Kalau orang Jawa nyebutnya brongsong ya, yang ditutup gitu. Dengan harapan buahnya itu bisa baik sampai nanti dipanen. Terbebas dari hama, kemudian nggak gampang rontok gitu. Kalau kelengkeng biasanya dibrongsong ya, untuk menghindari serangan dari kelelawar. Kalau misalnya mangga biasanya juga dibrongsong untuk menghindari lalat buah. Memang agak sedikit ribet, tapi itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan buah agar kondisinya tetap baik dan bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemudian ada panen dan pasca panen. Nah, untuk pasca panennya sendiri, tanaman-tanaman hortikultura itu memiliki sifat yang perishable atau mudah rusak, sehingga perlu penanganan pasca panen yang lebih intensif lagi.
Misalnya kayak kemarin disebutkan oleh Dirjen bahwa nanti akan disediakan gudang untuk penyimpanan, ada cold storage-nya atau tempat penyimpanan dengan suhu yang sesuai dengan masa dormansi dari buah itu atau dari hasil panen itu. Kalau tanaman cabai itu suhunya berapa, kemudian tanaman bawang merah itu suhunya berapa, tanaman buah ini suhunya berapa, agar dia tidak terjadi respirasi. Kalau buah itu sudah dipanen, kemudian suhunya itu tetap dalam suhu normal atau suhu seperti dia saat berada di tanaman buah, dia akan tetap melakukan respirasi yang menyebabkan buah itu menjadi keriput, kisut, kemudian nggak akan menarik lagi untuk dijual. Tapi kalau misalnya setelah dilakukan pemanenan, penanganan pasca panennya itu sesuai, ditaruh di suhu yang lebih rendah, disimpan dalam suhu rendah, kemudian gudangnya itu atau tempat penyimpanan atau tempat cold storage-nya itu sesuai, bersih, steril, jauh dari hama gudang. Nah, itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian sudah disebutkan juga kemarin sama Pak Dirjen bahwa nanti di Jawa Tengah akan disediakan gudang untuk penyimpanan pasca panen. Cold storage-nya disimpan, kemudian cold storage-nya disediakan, didanai, kemudian nanti didampingi. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan produk hortikultura yang kadang-kadang nilainya itu jatuh di pasaran. Harganya jatuh, kemudian tiba-tiba melambung tinggi gitu, untuk mengendalikan harga pasar juga. Beberapa komoditas hortikultura yang memang fluktuatif itu biasanya cabai, brambang, itu masuk dalam produk hortikultura. Upaya pemerintah menyelamatkan harga yang kadang naik, kadang turun, rendah banget, kadang tinggi banget, itu adalah salah satunya dengan penanganan pasca panen yang tepat. Kalau lagi panen raya, harganya akan turun. Kalau misalnya lagi susah, lagi terkena serangan OPT, misalnya itu harganya akan naik. Ya memang itu adalah ilmu ekonomi atau memang hukum ekonomi pasar ya, supply and demand ini ketika kebutuhan meningkat tapi barangnya nggak ada, harganya akan naik. Ketika kebutuhan itu turun tapi barangnya itu sangat banyak, itu maka harganya akan turun. Supply and demand, belajar ya. Nah, itu tadi adalah pengantar tentang buah-buah tropis gitu. Minggu depan kita akan bahas satu persatu contoh-contoh buah di daerah tinggi kering, tinggi basah, rendah kering, rendah basah. Nanti akan kita bahas di minggu depan gitu. Itu tugasnya minggu ini tidak ada tugas karena minggu kemarin sudah UTS ya. Saya harap ini dipelajarin, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.